Di video kali ini kita akan membahas langkah-langkah untuk melakukan flashing pada handphone Realme 6. Bagi kalian yang mengalami masalah seperti bootloop, lupa pola, mentok di logo, gagal masuk recovery dan selalu restart berulang, atau bahkan hanya sekadar untuk kembali dari custom ROM ke stock ROM, flashing bisa menjadi solusi yang tepat bagi kalian. Jadi, disimak baik-baik videonya agar flashing kalian berjalan dengan lancar. Langkah pertama sebelum memulai flashing adalah pastikan handphone kalian dalam kondisi mati. Untuk handphone yang restart berulang, kalian bisa menekan tombol power dan tombol volume atas serta tombol volume bawah secara bersamaan seperti ini. Nah, cukup tekan dan tahan beberapa detik ketika tombol tersebut sampai kondisinya benar-benar padam atau mati. Setelah selesai, kalian bisa meletakkan saja handphone tersebut seperti ini. Nah, kita sekarang di layar laptop. Di sini ada beberapa folder dan juga software yang akan kita gunakan untuk melakukan flashing di handphone Realme 6. Tapi sebelum itu, kita akan menginstal yang namanya Python. Nah, di sini juga ada perintahnya seperti ini. Dan untuk menginstal Python kita buka Microsoft Store. Ini sedikit loading. Nah, di Microsoft Store ini kalian ketik aja Python, lalu ada beberapa versi yang muncul. Di sini saya menggunakan yang 3.10. Kemudian diinstal saja seperti biasa dan tunggu prosesnya sampai selesai. Setelah Python berhasil diinstal, selanjutnya kita akan membuka CMD atau Command Prompt. Sini kita tutup dulu, lalu kemudian kita klik Start, lalu kita ketik CMD. Nah, di sini kita akan mengecek apakah Python sudah terinstall dengan mengecek versinya. Nah, di sini tertulis bahwasannya Python sudah terinstall ya. Nah, lalu kemudian kita buka perintah yang tadi, nah yang ini, lalu kita copy di sini. Dan setelah itu kita paste di CMD. Seperti ini. Lalu ketik enter dan tunggu beberapa saat. Di sini sudah terlihat bahwasannya Python sudah terinstall ya. Lalu kita tutup saja. Setelah itu kita akan menginstal yang namanya Qualcomm MediaTek driver dari Oculus. Yang ini yang warna hijau. Nah, yang ini klik kanan, lalu run as administrator. Kemudian ikuti saja langkah-langkahnya seperti yang ada di video. Yang ini klik OK, kemudian next, dan tunggu prosesnya hingga selesai. Setelah selesai, di sini ada pilihan untuk restart komputer, kita pilih no, kemudian finish. Nah, kita maksudnya adalah untuk merestart manual komputer kita ya. Nah, di sini langsung aja kita restart. Oke. Nah, setelah restart tadi, di sini kita buka folder bypass, kemudian driver, lalu di CDC ACM ini kita klik kanan. Ini ya, kita klik kanan terus install. Yang ini. Nah, lalu tunggu sebentar dan oke, sukses. Kemudian oke, lalu kita balik. Nah, di sini kita akan menginstal yang namanya Lib USB ya. Klik kanan run administrator, kemudian tunggu sebentar. Nah, ini klik next,
lalu accept, next lagi, lalu next lagi, next, dan install seperti ini. Nah, klik finish, nanti dia akan terbuka seperti ini, lalu pilih yang install a device filter. Nah, di sini kita akan sambungi handphone kita ya. Bentar, ini kayak agak ribet gitu ya untuk apa namanya, nampilin videonya. Nah, ini dia handphone kita yang dalam kondisi mati tadi, Realme 6 tadi. Nah, untuk menyambungkan dengan komputer, kita harus menekan tombol volume atas dengan tombol volume bawah bersamaan dengan kita masukkan port USB seperti ini. Jadi kita tekan sama-sama, lalu kita colok, lalu kemudian lihat di layar situ ada terdeteksi MediaTek Comfort, lalu install dan klik OK. Setelah itu selesai ya. Nah, selesai, bisa kita cabut aja untuk handphone kita dari PC. Cuman di sini dia handphone kita itu setelah melakukan hal tersebut akan restart. Yang restart dan berulang, dia akan restart berulang. Nah, kita akan melakukan langkah yang pertama tadi di awal, yaitu dengan menekan ketiga tombol secara bersamaan, yaitu power, volume atas dan volume bawah beberapa detik sampai handphonenya benar-benar mati ya. Nah, ini agak susah karena tombol power handphone saya itu agak rusak gitu ya. Jadi ini sambil saya nekan, nah ini dia kondisinya udah benar-benar dalam keadaan mati. Dan kita akan ke langkah selanjutnya. Oh ya, di sini tadi saya lupa di awal ngasih tahu bahwasannya firmware yang kalian download tadi harusnya diekstrak dulu. Jadi isi dalamnya itu seperti ini. Nah, ini. Nah, harusnya di awal tadi saya lupa ngasih tahu ya. Karena ini untuk ekstraknya ini cukup lama gitu. Nah, ini dia seperti ini dalamnya. Oke. Di bypass ini juga ada SP Flash Tool. Nah, cuman ini nanti kita ke langkah selanjutnya, yaitu buka bypass, klik pada BROM. Nah, setelah muncul tulisan seperti itu, saatnya kita menghubungi lagi handphone kita ke PC dengan cara yang sama ya. Nah, di sini handphonenya masih dalam keadaan mati seperti yang terakhir kalinya. Lalu sama seperti tadi, tekan tombol volume atas dan tombol volume bawah bersamaan sambil dicolokkan ke laptop atau PC kalian. Nah, lihat di CMD, di situ tertulis bahwasannya protection disable. Nah, artinya handphone kita sudah berhasil masuk ke dalam ADL mode. ADL mode sendiri merupakan singkatan dari emergency download. Jadi mode ini diperlukan sebelum kita lakukan flashing terhadap smartphone kita, dalam hal ini Realme 6 gitu ya. Nah, untuk lebih meyakinkan, di sini saya tulis device manager. Ketika ADL mode berhasil aktif, di sini akan tertulis MediaTek COM nomor sekian gitu ya. Oke, langkah selanjutnya kita akan ke folder Flash Tool di sini. Lalu kita cari aplikasinya yang ini, klik kanan, lalu run as administrator. Kita tunggu sebentar. Oke. Di sini kalian langsung saja klik pada bagian choose di scatter loading file. Kemudian cari file scatter dari Realme 6 di bagian firmware yang sudah diekstrak tadi, kalian letaknya di mana, arahkan ke sana. Nah, yang ini dia, open. Nah, lalu dia akan mengeload file-file yang dibutuhkan secara otomatis seperti ini ya. Di bagian sini juga kalian harus pastikan bahwasanya ini download only, bukan yang lain ya. Nah, di sini samakan aja settingannya seperti yang ada di video. Kemudian masuk ke option, lalu pilih connection yang ini. Nah, di sini pilihnya yang UART ya, bukan yang USB, karena yang kalau baru diinstal dia USB. Pilih UART, COM-nya ini samakan di mana handphone kalian diinstal gitu ya. Lakukan seperti di video, lalu klik close atau tutup. Nah, kembali di sini saya ingatkan, pilih yang download only, jangan yang lain, karena kalau yang lain seperti firmware upgrade atau download plus apa, itu nanti email kalian akan hilang. Lalu klik download di sini. Nah, ini untuk
proses flashingnya sudah berjalan, itu ditandai dengan progress bar warna kuning yang di bawah itu. Nah, ini prosesnya cukup lama, kan waktu sekitar 5-15 menit seperti itu, bergantung kepada spesifikasi laptop kalian barangkali atau handphone kalian, saya juga kurang tahu. Jadi ditunggu aja. Dan di sini untuk videonya akan saya percepat ya, supaya tidak makan banyak durasi. Oke, sebentar lagi ini akan selesai proses flashingnya. Nah, ini sudah selesai, kita bisa cabut handphonenya ya dari komputer. Nah, ini dia handphonenya. Nah, kita cabut saja seperti ini, lalu dihidupkan saja seperti biasa dan di setel seperti handphone yang baru pada umumnya. Oke, ini handphonenya sudah hidup. Nah, jika kalian perhatikan di sini ada kayak tulisan putih gitu yang mengganggu. Nah, ini itu disebabkan karena bootloader dari handphone ini tuh masih tidak terkunci atau unlock. Satu-satunya cara untuk menghilangnya ada dengan melakukan relock bootloader atau mengunci kembali bootloader di handphone Realme 6 ini. Nah, nanti videonya akan saya upload juga untuk video mengunci bootloader di Realme 6. Oke, sekian videonya, terima kasih sudah menonton.